Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argopura, edisi hari Kamis, tanggal 23 November 2023, dalam masa biasa yang ke-33. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, perkenankanlah kami menemukan apa yang dapat mendatangkan kedamaian. Semoga kami semua patuh setia akan sabda Putramu yang menjadi cahaya di dalam perjalanan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andai kata pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala penjuru. Dan mereka akan membinasakan engkau serta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada lagi satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sekuat-kuatnya manusia, ia tetap memiliki kelemahan. Sepandai-pandainya manusia, ia tetap menyimpan sesuatu yang tak diketahuinya. Hanya Allah satu-satunya sumber kekuatan, pengetahuan, dan hikmat. Meninggalkan kesadaran prinsipil ini menjebak manusia pada kecenderungan mengandalkan kekuatan sendiri dan mengabaikan yang lain, termasuk Allah. Sumber kekacauan dan konflik serta ketidakdamaian terjadi manakala manusia mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan material, lalu mengabaikan kekuatan roh Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka bila mana melepaskan Injil yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini, kita mendengar kisah tangga Yesus atas kota Yerusalem, tentu ada alasannya. Salah satu alasan yang dapat ditangkap adalah hilangnya eksistensi kota Allah dengan bait Allah yang agung sebagai tempat perayaan dan perjumpaan manusia dengan Allah. Tempat Allah dirampas penguasa untuk dikelola secara dunia dengan tata kelola dunia. Bait Allah bahkan telah menjadi transaksi kekuasaan dan material.
manusia tidak lagi menjadi sesama bagi manusia lain. Spiritualitas, solidaritas kemanusiaan sirna oleh hegemoni, kekuasaan, dan pasar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, era pasar dan situasi politik masyarakat menjadi ancaman bagi eksistensi spiritualitas dan relevansi rumah Allah. Kita diajak untuk kembali memelihara dan merefleksikan iman kita sesuai konteks zaman. Kemanusiaan dan iman yang terus direfleksikan dalam ranah sabda dan kehendak Allah membangkitkan kesadaran sebagai anak-anak Allah yang diutus untuk menyucikan diri dan memelihara ekstensi bait Allah demi menimba kekuatan dan kehadiran bonum comune dan damai sejahtera bagi penduduk kota, keluarga, dan komunitas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita harus mencerna dengan sungguh-sungguh tangisan Yesus atas kota Yerusalem ini. Kota Yerusalem itu sekarang ada dalam kehidupan kita, di mana kita berada. Tangisan Yesus itu juga sekarang berlaku untuk kita. Kita perlu masuk ke dalam hati kita masing-masing. Bait Allah tersuci dan terdalam adalah hati kita masing-masing. Seperti kata-kata Rasul Paulus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah? Apakah bait suci Allah, hati kita, tubuh kita, diri kita, tingkah laku kita, seluruh peri kehidupan kita sudah sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan Allah? Atau bait Allah yang kudus itu kita kotori dengan macam-macam hal yang bertentangan dengan kehendak Allah? Kalau kita membaca medsos yang sekarang lagi marak dan tumbuh subur dalam kehidupan kita, apalagi kita sekarang berada dalam tahun politik yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita, maka kita bisa melihat dengan kasat mata telanjang bagaimana perilaku orang-orang yang tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang pengikut Kristus. Kita di sana bisa melihat segala macam orang mengumbar fitnah, dusta, berita hoax, saling menjelekan, saling mengumbar kesalahan, saling mengumbar kejelekan, seakan-akan orang yang mengumbar kesalahan orang lain itu adalah orang yang paling suci di muka bumi ini. Lalu kalau diberi peringatan bahwa itu tidak sesuai dengan ajaran sebagai pengikut Yesus, maka akan jawab, jangan bawa-bawa iman dalam soal politik. Ini adalah gambaran orang-orang yang sungguh melihat imannya itu hanya sebatas bibir. Karena iman seharusnya menjiwai seluruh kehidupan kita. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan dalam situasi apapun, hendaknya mencerminkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka bisa jadi tangisan Yesus itu juga sekarang berlaku kepada kita. Yesus menangisi hati kita, menangisi umatnya, menangisi gerejanya yang hidup. Karena gereja yang hidup telah dikotori oleh berbagai macam hal urusan dunia ini, termasuk dalam soal politik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita kembali kepada jati diri kita sebagai murid-murid Yesus. Hiduplah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadikanlah tubuh kita bait suci yang selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, dalam segala situasi apapun, sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan sebagai seorang murid Kristus yang sejati, yang hidup di zaman sekarang.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.